Shalom, apa kabar anak-anak hebat? Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang zat aditif. Sudah siapkah kalian akan belajar zat aditif? Mari kita masuk materi tersebut. Tujuan pembelajaran dari mempelajari zat aditif yang pertama, menyebutkan arti dari zat aditif. Yang kedua, menjelaskan tujuan pemberian zat aditif pada makanan. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai zat aditif pada makanan dan minuman. Yang keempat, menjelaskan pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya. Yang kelima, menjelaskan pengelompokan berdasarkan fungsinya. Yang keenam, menjelaskan dampak negatif penggunaan zat aditif dalam makanan dan minuman. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan atau maksud tertentu. Sedangkan tujuan pemberian zat aditif yang pertama, memperbaiki tampilan. Yang kedua, meningkatkan cita rasa, aroma, dan tekstur. Yang ketiga, memperpanjang daya simpan. Yang keempat, meningkatkan nilai gizi. Pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua. Yang pertama alami, yang kedua buatan atau sintetik. Zat aditif alami berasal dari alam, di mana keunggulannya yang pertama mudah diperoleh, yang kedua aman digunakan. Sedangkan kelemahan dari zat aditif alami, yang pertama sulit digunakan dalam jumlah besar, yang kedua kurang stabil, yang ketiga kurang tahan lama. Zat aditif buatan berasal dari bahan kimia. Keunggulannya yang pertama lebih stabil, yang kedua penggunaannya sedikit, yang ketiga tahan lama. Sedangkan kelemahannya dari zat aditif buatan dapat menimbulkan penyakit jika digunakan secara berlebihan. Zat aditif berdasarkan fungsinya ada beberapa macam. Yang pertama, pewarna. Yang kedua, pemanis. Ketiga, pengawet. Keempat, penyedap. Kelima, pemberi aroma. Keenam, pengental. Dan yang ketujuh, pengemulsi. Kita akan bahas yang pertama tentang pewarna. Tujuan dari pewarna memberikan warna pada makanan agar lebih menarik. Pewarna itu ada dua macam. Yang pertama pewarna alami. Contoh pewarna alami ada kluwek, coklat, wortel, pandan, stroberi, kol ungu, kunyit, dan lain-lain. Sedangkan pewarna buatan brilliant blue, tartrazine, sunset yellow, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pemanis. Tujuan dari pemanis memberikan rasa manis pada makanan. Pemanis dibagi menjadi dua, ada pemanis alami dan ada pemanis buatan. Pemanis alami contohnya tebu, jagung, aren, madu, dan lain-lain. Sedangkan pemanis buatan contohnya aspartam, sakarin, kalium asesulfam, siklagmat, dan lain-lain. Yang ketiga, pengawet. Tujuan dari pengawet yaitu membuat makanan atau minuman menjadi tahan lama. Pengawet ini ada 3 macam. Yang pertama, pengawetan secara fisika. Yang kedua, pengawetan secara biologi. Yang ketiga, pengawetan secara kimia. Contoh dari pengawetan secara fisika yaitu ada pengasinan, pemanisan, pengasapan, pembekuan, dan pengeringan. Sedangkan pengawetan secara biologi, contohnya fermentasi dan penambahan enzim. Sedangkan pengawetan secara kimia, contohnya yaitu dengan asam benzoat, natrium benzoat, kalium benzoat, asam askorbat, natrium nitrat, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penyedap. Tujuannya menambah cita rasa. Penyedap ada bagi dua, penyedap alami dan penyedap buatan. Yang alami contohnya gula garam, yang buatan
contohnya MSG. Yang kelima, pemberi aroma. Tujuannya memberi aroma tertentu pada makanan atau minuman. Yang keenam yaitu pengental, tujuannya memekatkan atau mengentalkan makanan. Contohnya tepung maizena, gelatin, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu pengemulsi, tujuannya mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh lecitin, mentega, mayones, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya kita mempelajari zat aditif, yaitu zat aditif ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan atau maksud tertentu yang akan meningkatkan kualitas makanan. Terima kasih, selamat belajar mengajar, Tuhan Yesus memberkati.